Hai, halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Selamat datang juga bagi kamu yang baru menemukan channel ini. Selamat datang dan selamat bergabung. Baik, di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melihat ya, kira-kira apa sih yang akan dia lakukan setelah 11 Februari 2025 saat ini dan kedepannya ya. Namun sebelumnya di sini saya juga mau mengingatkan ya, bahwa apa yang saya sampaikan di sini bisa benar ataupun bisa salah, bisa resonate dengan kamu atau tidak, atau bisa kebolak-balik atau vice versa. Untuk itu tetap serahkan semuanya hanya kepada Tuhan, ambil yang baik-baik saja dan ambil yang bermanfaat saja. Dan bagi kamu di sini yang ingin private reading atau personal reading ya, atau konsultasi pribadi, kamu bisa langsung menuju ke link yang ada di deskripsi ya, agar langsung terhubung ke adminnya. Baik, tanpa lama-lama kita akan langsung saja untuk memulai. Kira-kira apa yang akan dia lakukan ke kamu setelah 11 Februari 2025 ini? Apa yang akan dia lakukan ke kamu setelah 11 Februari 2025 ini? Oke, dan bagi kamu di sini yang belum subscribe, kamu bisa subscribe dulu ya teman-teman ya, dan jangan lupa untuk dinyalakan juga lonceng notifikasinya, agar saat saya upload video yang baru kamu mendapatkan notifikasi di handphone kamu masing-masing. Apa yang akan dia lakukan ke kamu setelah 11 Februari ini? Di sini saya melihat sepertinya ada sebuah rasa gengsi ya. Ada sebuah rasa gengsi, ada kayak apa ya, kayak sesuatu hal di sini yang membuat dia itu belum mau ya, atau belum siap untuk memulai percakapan dulu dengan kamu. Dia di sini juga kalau saya lihat masih belum siap ya, kalaupun dia di sini harus menghubungi kamu atau harus mendekati kamu terlebih dahulu. Dan bila saya lihat di sini, sepertinya mau tidak mau dia ini memang harus melakukan semua itu, karena sepertinya apa yang dia lakukan ke kamu ini memang adalah sesuatu hal yang terbaik yang harus dia lakukan dan harus dia berikan ke kamu. Walaupun aslinya dia ini belum ikhlas, dia itu belum bisa untuk menerima semua keadaan ini, tetapi mau tidak mau dia pun juga harus bisa untuk melakukan semua itu kepada kamu. Dan dalam beberapa hari ke depan, sepertinya dia di sini juga merasakan sebuah kegelisahan, sehingga bila saya lihat di sini sepertinya ada yang nggak bisa tidur ya. Sepertinya dia di sini tuh juga nggak bisa tidur, dia selalu resah, dia selalu gelisah memikirkan kamu, kayak gitu. Tetapi di sini kalau saya lihat dia berusaha untuk menstabilkan dirinya sendiri agar dia di sini tidak terus kepikiran oleh kamu. Tetapi dia pun juga tidak bisa melakukan apa-apa ya. Dia pun di sini kalau saya lihat dia hanya bisa untuk pasrah menerima. Walaupun dia ini hatinya berantakan, dia ini resah ya, gelisah seperti itu. Ya, tetapi mau bagaimana lagi? Mau tidak mau dia di sini harus menahan semua perasaan gak enak tersebut, dan dia pun juga memaksa dirinya untuk tidak melakukan apa-apa, atau di sini dia tidak menghubungi kamu. Dia di sini tapi kepikiran kamu, tetapi dia ini tetap ya, dia nggak mau untuk memulai duluan, atau dia tidak mau untuk mendekati kamu terlebih dahulu. Dan bila saya lihat di sini dia pun mencoba untuk mencari berbagai cara ya, agar di sini dia ini bisa tetap stabil seperti itu teman-teman. Namun dia pun juga kalau saya lihat di sini juga kesulitan ya. Dia ini harus berbuat apapun dia juga nggak tahu. Jadi enak nggak enak dia ini tetap dipendam sendiri, dirasakan sendiri sampai rasa sakit atau rasa gelisah itu hilang di dalam dirinya. Dan bila saya lihat di sini sepertinya dia masih tetap berusaha ya untuk memenangkan sesuatu. Tetapi entah ini dia memenangkan apa ya. Apakah dia ini berusaha untuk bisa menang dari kamu atas gengsinya dia, atau dia ini terus berusaha agar dia ini bisa lebih unggul dari kamu. Jadi istilahnya kamu dan dia ini adalah kuat-kuatan ya. Bisa saja dia ini mendiamkan kamu atau kamu mendiamkan dia, dan dia pun di sini juga menuruti, dia pun juga mengiyakan seperti itu. Dan bila saya lihat di sini sepertinya ada sesuatu hal yang sedang dia tunggu.
Bisa saja ini dia lagi menunggu kamu, dia lagi menunggu kabar kamu, kayak gitu ya. Dan kalau saya lihat di sini juga ada sebuah masa lalu yang sepertinya ini terus membayangi pikirannya dia. Mungkin dia di sini teringat kenangan dengan kamu, dia di sini teringat sesuatu hal yang indah ya saat bersama dengan kamu. Tetapi di sini dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan sesuatu tersebut tidak bisa dia rasakan kembali. Dan kalau saya lihat juga perasaannya dia ini begitu kuat ya ke kamu dalam beberapa hari ke depan ini. Namun ada sesuatu hal, yaitu sebuah komitmen yang di sini itu menghalangi niat dia, tujuannya dia ke kamu saat ini. Bisa saja untuk komitmen di sini adalah komitmen kamu dan dia, ini juga bisa. Atau bisa saja ini adalah komitmennya dia yang sudah dia tancapkan di dalam dirinya ya, untuk tidak ada hubungan dengan kamu, atau di sini tidak ada niat untuk menghubungi kamu terlebih dahulu. Sehingga hal inilah yang selalu dia pegang. Jadi walaupun dia ini kangen, dia itu merindukan kamu, dia gelisah ya, tidak bisa tidur, dia di sini juga nggak bisa tenang, tetapi dia ini tetap berusaha untuk menjaga komitmennya dia sendiri, bahwa dia ini harus bisa untuk menghalangi ya, atau di sini dia harus bisa untuk tidak menghubungi kamu terlebih dahulu. Seperti itu. Sehingga kalau saya lihat di sini dalam beberapa hari ke depan, pikirannya dia ini mulai naik turun ya, antara kuat dan tidak kuat, antara bisa atau tidak bisa, seperti itu. Dia mulai resah, mulai bimbang ya, apakah langkah yang dia ambil ke kamu ini memang adalah langkah yang benar atau langkah yang salah, apakah hal ini harus diteruskan atau tidak. Dia di sini mulai sedikit oleng ya, karena sepertinya dia merasa kalau seumpama semua ini diteruskan, mungkin di sini nanti ada sesuatu hal yang tidak baik. Tetapi bila saya lihat di sini, memang untuk dia ini egonya masih besar ya. Terus di sini juga komitmennya dia, prinsipnya dia juga masih tinggi, sehingga kemungkinan untuk dia ini bisa mengalah ya, atau mungkin di sini dia bisa untuk ya menghubungi kamu dulu, atau di sini memulai percakapan dulu. Ini sepertinya agak sulit karena memang egonya, kerasnya dia ini masih sangat tinggi. Walaupun dia ini merasakan perasaan yang gak enak, kangen sama kamu, rindu sama kamu ya, dia di sini ingin ada kedekatan lagi. Semua itu berusaha dia cover. Dia di sini berusaha untuk menjaga kestabilan dirinya, walaupun dia ini sedikit oleng kanan kiri ya, tetapi dia masih tetap berusaha untuk fokus dengan komitmen dan prinsipnya dia sendiri. Oke, kita akan mencoba untuk melihat yang selanjutnya, bagaimana dia dalam 7 hari ke depan ini ya. Dia merasa berat dan kesulitan untuk mengalihkan perhatian dia ke kamu, dan dia merasa kesulitan untuk menjalankan komitmennya ke kamu ya. Namun dia berusaha untuk tetap tegar dan tetap kuat untuk menjalani semuanya, walaupun dia seperti orang yang berjalan tanpa tujuan. Walaupun di dalam hatinya dia bimbang apakah dia bisa untuk benar-benar berusaha mengalihkan perhatiannya ke kamu atau tidak. Namun sepertinya dia sadar bahwa posisi dia saat ini pun memaksa dia untuk tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga mau tidak mau dia harus bisa membuktikan dan menjalani bahwa dia bisa melewati semua ini sendirian. Jadi di sini kalau saya lihat ya, dia ini aslinya berat ya, kalaupun dia ini harus mengalihkan perhatiannya ke kamu. Seperti yang saya bilang tadi, sulit bagi dia ini untuk menjalani komitmennya dia sendiri. Ada yang di sini berkomitmen tidak mau menghubungi duluan ya, walaupun dia salah, seperti itu. Ada yang di sini berkomitmen kalau dia harus menjaga atau menghalangi kedekatannya dengan kamu. Ada yang di sini ingin berkomitmen kalau dia di sini bisa untuk mandiri tanpa kamu. Namun sepertinya dia di sini memang tidak kuat, tetapi mau tidak mau karena janji atau komitmen atau prinsip ini sudah diucapkan atau sudah dia jalani, mau tidak mau dia harus tetap
menjalani semua itu walaupun dia ini berjalan tanpa tujuan, atau dia di sini itu seperti orang yang hilang arah ya, kayak gitu itu. Memang di sini ada rasa bimbang di dalam hatinya ya, apakah dia ini bisa atau tidak. Tetapi sepertinya ada suatu keadaan yang memaksa dia untuk benar-benar melakukan itu semua ke kamu. Contohnya, ada sesuatu hal yang mungkin dia lakukan ini terbaik untuk kamu, tetapi sesuatu hal itu mungkin bisa saja menyakiti kamu ya. Tetapi dia itu ingin melihat kamu itu berubah, itu juga bisa. Atau bisa saja dia itu tidak menghubungi kamu, atau dia ini tidak memulai percakapan dulu dengan kamu. Ini tujuannya adalah demi kebahagiaan kamu sendiri. Bisa saja mungkin kamu sekarang sudah bahagia tanpa dia, dan dia pun juga melihat kamu sekarang sudah baik-baik saja tanpa dia, sehingga dia pun di sini juga tidak menghubungi kamu karena alasan tersebut ya. Walaupun semua ini sulit untuk dia jalani, namun dia di sini memang berusaha untuk membuktikan dan menjalani bahwa dia itu pasti bisa untuk mandiri tanpa kamu, dia pasti bisa untuk terbiasa tanpa kamu, dan tidak ada komunikasi lagi dengan kamu, sehingga dia berusaha membiasakan diri ya, agar tidak ketergantungan lagi dengan kamu. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita akan coba untuk melihat ya, bagaimana dia dalam beberapa waktu ke depan. Dia mulai resah dan khawatir apakah kamu atau sesuatu yang berkaitan dengan kamu akan benar-benar hilang darinya. Dia mulai khawatir bila terlalu jauh, bisa-bisa kamu akan benar-benar meninggalkan dia ya. Sehingga dia akan mulai berpikir bahwa gengsi dan keegoisannya itu akan berdampak buruk untuk dirinya sendiri. Namun dia masih berusaha untuk mencoba ikhlas menjalani ini semua, dan dia juga masih yakin bahwa dia bisa untuk berjuang dan berusaha untuk menjaga kestabilan dirinya sendiri, untuk tetap fokus di komitmen dan prinsip yang sudah dia buat untuk tetap mandiri tanpa siapapun. Jadi seperti yang kita bahas tadi ya, dia ini aslinya mulai resah, mulai khawatir ya. Apakah kamu ini akan benar-benar hilang ini dari hidupnya dia ya, kalau dia itu benar-benar tidak menghubungi kamu, dia benar-benar tidak memperdulikan kamu lagi, atau dia ini tidak memulai komunikasi dengan kamu. Ini aslinya dia ini juga ketar-ketir ya teman-teman ya. Dan ketakutan yang paling besar di dalam dirinya adalah dia ini memang takut kamu tinggalkan, sehingga dia itu mulai dia itu mulai mengolah pikirannya sendiri. Apakah gengsinya dia dan keegoisannya dia itu ini berdampak baik untuk dirinya sendiri atau malah menghancurkan dirinya sendiri? Karena dia merasa kalau dia di sini masih gengsi, dia di sini masih bermain dengan egonya, bisa-bisa kamu ini akan benar-benar kabur. Kamu di sini akan benar-benar meninggalkan dia dan tidak akan mau untuk kembali lagi dengan dia kalaupun dia menghubungi kamu lagi. Sehingga dia pun di sini seperti seperti ada ketakutan tersendiri gitu ya. Tetapi di sisi lain, memang keras hatinya dia ini juga masih besar sekali, sehingga dia ini masih berjuang ya, dia masih berusaha untuk menstabilkan, mengcover dirinya sendiri, mencoba untuk menghibur dirinya sendiri agar dia ini tetap bisa fokus di komitmen yang sudah dia buat, kayak gitu. Jadi ini juga sulit ya, karena keegoisan, gengsi, dia ini mulai sadar perbuatannya tersebut, tetapi dia pun di sini juga masih keras hati, belum bisa untuk memulai duluan dengan kamu. Jadi seperti itu ya. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat bagaimana dia dalam beberapa hari ke depan ya. Akan ada nasihat yang akan dia dengarkan atau dia dapatkan, sehingga dia ingin mengatakan, mengungkapkan, menjalankan, atau bahkan menghubungi kamu duluan. Karena sepertinya nasihat itu akan membuat dia sadar bahwa hubungannya dengan kamu harus segera diperbaiki. Walaupun keinginan dia sangat besar untuk menjalin kedekatan dengan kamu lagi, namun sepertinya dia yakin bahwa semua itu pasti akan berat untuk dilalui. Dan hal itulah yang membuat dia ragu apakah kamu bisa untuk dia dekati lagi atau tidak.
Sehingga dia merasa bahwa bertahan atau diam itu adalah langkah yang terbaik yang harus dia lakukan saat ini ke kamu dan ke depannya. Jadi bila saya lihat di sini, sepertinya dalam beberapa waktu ke depan ya akan ada sebuah nasihat. Entah ini dia dinasehati temannya, entah di sini dia dinasehati oleh seseorang, atau dia ini mendengarkan sebuah nasihat ya, ini entah di sosial media atau bagaimana. Yang di sini itu bisa mengubah pola pikirnya dia kepada kamu, sehingga ada niat ya dari dia di sini untuk mengungkapkan ya, untuk ngomong ke kamu, atau untuk menghubungi kamu duluan, atau ada sesuatu hal di sini yang ingin dia jalani lagi dengan kamu, karena sepertinya ada nasihat itu ya, sehingga dia pun juga jadinya agak sadar gitu loh, kalau dia ini juga salah ya bersikap seperti itu ke kamu. Karena memang di sini kalau saya lihat dari nasihat itu, ini akan memunculkan sebuah kesadaran bagi dirinya dia sendiri, kalau dia ini sepertinya harus menghubungi kamu duluan, atau dia di sini harus mengatakan sesuatu hal ke kamu. Namun sepertinya dia di sini juga tahu ya bahwa hubungannya dengan kamu ini untuk sekarang juga sudah mulai retak, mulai sulit untuk diperbaiki. Hubungannya dengan kamu ini sudah di ujung tanduk ya. Sehingga dia pun juga sadar hubungan ini itu sulit. Kalaupun dia ini harus mengungkapkan sesuatu, merayu kamu, menghubungi kamu duluan, dia takutnya di sini kamu tidak bisa menerima dia lagi, atau apa yang dia lakukan ke kamu di sini kamu itu tidak bisa merespon dia lagi. Entah kamu di sini sudah trauma, atau kamu takut untuk menjalani hubungan dengan dia lagi. Sehingga untuk kedepannya dia ini jadinya mulai naik turun lagi ya. Dia di sini juga mulai bimbang. Apa yang harus dilakukan ke kamu ini? Apakah harus menghubungi kamu, harus mengungkapkan sesuatu ke kamu, ngajak ngobrol kamu, atau lebih baik dia diam? Karena dia di sini merasa kalau semua itu akan sulit ya. Dia merasa kalau apa yang dia sampaikan ke kamu, apa yang dia lakukan ke kamu ini pasti akan sulit untuk kamu terima, sehingga dia ini sepertinya akan memilih untuk diam dalam beberapa hari ke depan. Jadi seperti itu ya. Baik, kita akan mencoba untuk melihat yang selanjutnya ya. Kira-kira inisial dan zodiak siapa saja yang terlibat di dalam kisah ini ya. Namun di sini saya juga mau mengingatkan ya, bahwa apa yang saya sampaikan di sini bisa benar ataupun bisa salah, bisa resonan dengan kamu atau tidak, atau bisa kebolak-balik atau vice versa ya, karena ini adalah pembacaan general reading, energinya banyak orang. Jadi bila nanti di inisial tidak ada, kamu bisa mencari di zodiak. Kalau di zodiak tidak ada, kamu bisa mencari di inisial. Tetapi bila di zodiak dan di inisial tidak ada, berarti bisa saja bacaan ini bukan untuk kamu, atau energi kamu dan dia ini juga tidak ketarik ya, kayak gitu. Dan bagi kamu di sini yang ingin personal reading atau private reading, kamu bisa langsung menuju ke link yang ada di deskripsi agar langsung menuju ke admin, karena murah kok, nggak mahal teman-teman. Jadi bagi kamu yang di sini punya masalah pribadi ya dan privacy, kamu bisa langsung menuju ke link yang ada di deskripsi agar langsung terhubung ke adminnya. Oke, inisial siapa saja dia ini, atau bisa saja ini nanti yang ketarik juga kamu ya. Inisial siapa saja di sini yang terlibat di dalam kisah ini ya. Di sini ada inisial V, C, U, Z, T, I, H, P, G, D, B, S, W, R, A, dan L. Dan untuk zodiak ya, zodiak siapa saja yang di sini terlibat di dalam kisah ini? Untuk zodiak di sini ada zodiak Capricorn, di sini ada zodiak Cancer,
Scorpio, Aquarius, Taurus, Aries, Leo, dan yang terakhir ada Libra. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan ke kamu semua. Semoga bermanfaat. Namun perlu diingat sekali lagi bahwa apa yang saya sampaikan di sini bisa benar ataupun bisa salah, bisa resonate dengan kamu atau tidak, atau bisa kebolak-balik atau vice versa. Untuk itu tetap serahkan semuanya kepada Tuhan. Ambil yang baik-baik saja dan ambil yang bermanfaat saja. Yang belum subscribe, kamu bisa subscribe dulu, dan jangan lupa untuk dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar saat saya upload video yang baru kamu mendapatkan notifikasi di handphone kamu masing-masing. Yang suka videonya kamu bisa like dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk di komen juga di bawah. Oke, sampai jumpa and see you guys.